Halo semuanya, selamat datang di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita akan share tutorial mengenai membuat peta sebaran pelanggan. Dan ini adalah data yang dikirim dari teman-teman subscriber Bagus GIS. Ini ada nama, sebenarnya di sini nama toko, terus ada keterangan produk-produknya, ini latitude longitude dan nama lengkapnya. Karena permintaan, jadi saya edit untuk nama-namanya, udah saya ubah jadi Adi Tahir dari Corbuzier, Bagus Jis, Motovlog dan lain sebagainya. Ini untuk contoh saja. Terus ini adalah informasi untuk mouse-nya. Jadi nanti ketika saya klik kiri, seperti nanti udah warna merah, klik kanan warna hijau. Dan nanti saya sambil ngomong seperti itu. Karena di tools Arts Map itu ada dua cara, yaitu klik kiri, klik kanan seperti itu. Terus kita langsung saja. Sebelum mulai jangan lupa untuk di subscribe untuk berlangganan, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat para subscriber. Oke, kita close dulu sejenak. Ini Arts Maps-nya. Data yang perlu kita punya adalah tadi data yang pelanggan, data sebaran pelanggan. Kita harus punya data pelanggannya. Terus ini dalam bentuk Excel. Yang berikutnya adalah data SHP batas-batas, misalkan batas provinsi, karena customernya misalkan antar provinsi itu bisa menggunakan batas provinsi, atau sekedar di daerah kota saja, kecamatan tuh batas-batas kecamatan bisa dipakai, dan jalan dan lain sebagainya bisa ditambahkan seperti itu. Tapi yang utama adalah data pelanggan dan data SHP darat, administrasi seperti itu. Ini datanya, kita rapikan terlebih dahulu. Langkah pertama adalah merapikan data. Kita buat sheet kedua, ini masterannya. Kita tinggal kopikan saja. Yang pertama adalah kita membuat data XY baru keterangan-keterangannya, atau latitude longitude dulu baru keterangan-keterangannya. Nah, kita copy satu-satu, Ctrl C, kita buat Ctrl V. Nah, ini yang pertama adalah longnya, yang panjang dulu. Jadi yang dibaca adalah longitude-nya 107 sekian sekian. Ini latitude-nya. Kita pastekan di sini juga sebelahnya. Jadi tugas yang pertama adalah setelah kita merapikan data ini, nanti data ini akan kita buka di Arts Map seperti itu. Ini kita buat X, ini kita buat Y, ini name, terus kita buat nama produknya. Nah, seperti itu. Koordinat X, koordinat Y, name, dan produk. Misalkan produknya namanya A. Sorry, ini kita ubah saja biar sama. Terus nanti yang lain juga ini namanya produk B, produk B. Jadi kita bisa memetakan istilahnya, setiap produk itu di mana saja sebarannya seperti itu. Ini contoh saja, ini ada D, yang terakhir D. Setelah itu jangan lupa di save atau CTRL-S atau file save seperti itu. Nah, kita udah punya koordinat X, Y, nama tokonya atau nama pelanggannya, terus produk yang dibelinya seperti itu. Nah, ini kita jual produk ke toko ini, nama produknya ini AB sampai D seperti itu. Terus kita masuk ke Arts Map. Nah, kita panggil datanya di Arts Map seperti itu, teman-teman. Kita file, klik kiri, terus add data. Ini ada add xz data. Oke, klik kiri. Terus panggil foldernya di sini. Folder Excel tadi. Kita klik kiri, browse. Kita cari, tadi saya simpan di Bagus GIS, terus sebaran pelanggan. Nah, ini klik dua kali, ini ada data, klik dua kali karena ada di sheet 2 atau ada di bagian 2 sheet, baru di add kan. Nah, ini XZ nya sudah masuk. Jangan lupa dimasukkan description-nya. Ini adalah deskripsi koordinat. Kita klik edit. Nah, ini saya pakai WGS 84. Kalau misalkan di tempat teman-teman belum ada di sini, bisa dicari di geographic, terus di Word, WGS 84. Nah, oke, terus diklik, terus di OK saja. Atau saya menggunakan ini sama. Terus di OK kan, ini intinya udah masuk.
WGS 84-nya, baru saya oke. Kita oke lagi. Nah, dia akan muncul di menu utamanya. Ini adalah sebaran titiknya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah benar, kita bisa menggunakan SAP ataupun bisa menggunakan database map, itu juga bisa. Sorry, saya gunakan data ini dulu. Provinsi. Kita tunggu sejenak. Nah, ini di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah. Ini ada sebarannya seperti ini. Terus yang berikutnya adalah data Excel-nya kita ubah ke data SAP dengan cara di sini di table of content-nya, di nama datanya klik kanan. Terus ada nanti pilihannya data. Di sini ada export data. Klik kiri. Nah, ini kita namain sebaran pelanggan. Ini udah ada. Kita kasih data pelanggan, misalkan seperti ini. Subfile tipenya save. Terus kita oke. Kita yes. Nah, ini yang Excel-nya kita delete aja. Kita remove dari sini. Nah, ini kita sudah punya data SAP sebaran pelanggan seperti itu. Jadi misalkan teman-teman ada data Excel-nya ini banyak banget, ini bisa langsung dimasukkan dengan cara yang seperti tadi. Misalkan ada nama tokonya tuh lebih banyak daripada ini, produknya lebih banyak daripada ini, juga langsung bisa dimasukkan seperti itu. Nah, terus apa fungsinya, kita lihat dulu di tabel kontennya, atributnya. Caranya, klik kanan, open atribut tabel. Ini datanya sudah masuk, XY, koordinat, name, produk, ini sudah masuk. Ini bisa ditukar-tukar. Nah, ini seperti ini. Misalkan pengen lihatnya seperti ini. Name, koordinat X, koordinat Y. Nah, ini apa sih fungsinya? Kita pengen melihat sebaran produk A itu di mana saja lakunya, produk B di mana saja, C di mana saja, dan D di mana saja. Nah, ini saya tampilkan. Ini saya ubah dulu biar warnanya agak kontras. Ini tinggal klik kiri, terus saya ganti biar agak kontras. Oke, klik kiri, kita tampilkan untuk produknya ya. Ini udah diubah. Klik kiri, terus masuk ke properties, nanti masuk ke simbology. Ini tunggu sejenak. Masuk ke simbology, masuk ke kategoris. Nah, name-nya ini diubah menjadi produk. Nah, sebelum di add value, nanti kan untuk mengeluarkan datanya adalah add value. Ini diubah dulu ukurannya biar gede-gede semua seperti itu. Circle bisa lebih besar 18. Oke, add all value. Nah, ini warnanya udah berubah. Terus kita apply. Nah, ini udah berwarna dan berubah. Kalau misalkan pengen mengubah warna, bisa dari sini klik 2 kali. Nah, misalkan ini pengen agak beda, barangkali bosnya susah membedakan warna, ini bisa diubah-ubah seperti itu. Nah, oke, udah agak berbeda. Kita lihat sebarannya seperti apa. Nah, misalkan seperti ini ya, teman-teman. Ini bisa dipin. Produk A itu sebarnya di daerah sini dan ada satu di sini. Terus produk D bisa di tengah juga, ada satu yang di pojok sini. Ini produk C ada di sekitar sini, dan produk B ada di sini seperti itu. Jadi kita bisa melihat sebaran-sebarannya. Nanti bisa dikeluarkan misalkan labelnya itu kita nama-namanya seperti ini. Klik kanan, properties, terus kita label. Ini agak loading biasanya kalau kita masuk ke label. Jadi setelah selesai dikira cukup, nanti bisa di layout seperti itu. Nah, ini misalkan kita munculkan untuk namanya. Ini Arial, ini font-fontnya nanti bisa disesuaikan kembali. Kita oke. Kita harus di checklist yang bagian atas. Karena lupa, bisa langsung di sini klik kanan label view tour. Nah, kita bisa keluarkan nama-nama labelnya. Di sini ada toko Radit, toko Wendy, toko Dedi, dan Arnold, Tretan, Baim, Raffi, Rispo, dan lain sebagainya. Ini bisa dikeluarkan seperti itu, teman-teman. Oke, kalau layoutnya sama sebenarnya, standar. Jadi teman-teman tinggal di add
apa namanya, view, terus nanti dikasih keterangan-keterangan, dikasih legenda dikeluarkan. Nanti saya tuliskan, kalau nggak lupa, saya tuliskan di deskripsi bagaimana untuk layout peta seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Jika bermanfaat bisa di like ataupun nanti komen di bawah terkait permintaan tutorial. Bisa di email saja ke bagus.dokumen, takutnya nggak kebaca juga kalau di komen-komen YouTube. Terima kasih dari saya. Bye bye. Thank you for watching. Dan kalau kamu pengen tahu lebih banyak, silahkan klik alamat website di description box untuk kelas online pemetaan dan geografi.